Oke, buat ini aku jangan sampai salah manggil nama nih gitu ya. Buat siapa? Gimas atau Mulan panggilannya Gimas. Apa nih? Anggi, Anggi aja. Anggi. Oh, Anggi. Oke, Anggi. Apa Anggi yang bisa kita diskusikan? Untuk hal yang apa yang saya bingungkan itu eh, saya kan mau rencana untuk tes juga di BUMN. Hmm. Ya, persiapan apa yang harus saya siapkan lebih biar lebih matangnya gitu, Pak. Oke, ya aku jawab dulu ya. Tes BUMN itu ada dua nih. Ada yang namanya rekrutmen perusahaan BUMN, ada namanya rekrutmen Kementerian BUMN. Kalau rekrutmen Kementerian BUMN ya nanti seleksinya kalau ada pas rekrutmen CASN, ya kan? Itu kan CSR. bareng tuh sama rekrutmen CASN, rekrutmen CPNS gitu ya, antara kementerian, dinas, dan lembaga-lembaga terkait gitu. Ke arah situ biasanya. Atau nanti mungkin ada tenaga-tenaga tertentu yang kamu bisa lamar lewat rekrutmen CSN, intinya di situ dulu ya. Yang kedua ada BUMN yang merupakan dia itu adalah perusahaan BUMN gitu. Jadi mindsetnya gitu dulu ya. BUMN itu ada dua, ada Kementerian BUMN, ada perusahaan BUMN gitu. Nah, kalau Kementerian BUMN itu lewat rekrutmen CPNS atau CSN, kalau perusahaan BUMN ini ada tiga cara. Yang pertama, dia mengikuti rekrutmen bersama BUMN yang dibuka Hmm. ini 23 Maret 2024 ya. Ya, sekarang nih. Ya, Iya, gitu. Rekrutmen bersama BUMN gitu. Itu lewat situ. ya. Terus ada juga yang kedua adalah rekrutmen mandiri. Rekrutmen mandiri itu dia nggak, kalau rekrutmen bersama tuh semua BUMN bareng gitu ya, gitu di satu Hmm. wadah di website Ya. FHCI BUMN kayak gitu. Tapi ada yang mandiri. Yang mandiri itu biasanya kamu bisa temukan di website-website perusahaan dari perusahaan Iya. BUMN itu sendiri. Jadi kamu ngunjungin masing-masingnya itu nanti akan ada loker secara berkala. Bedanya apa? Kalau FHC itu bareng bukaan. Kalau yang mandiri Hmm. itu yang satu buka belum tentu yang lain buka. Yang ini bukanya cuma satu, yang ini bisa buka banyak kayak gitu. Ya. Jadi memang beda-beda ya. Di situ kamu harus pahami dulu gitu. Itu yang kedua. Yang Ya. ketiga itu adalah Magenta. Magenta tuh magang sebenarnya gitu. Magenta Iya. BUMN gitu. Ya ini biasanya banyak untuk teman-teman yang masih kuliah atau fresh graduate maksimal 1 tahun sejak lulus. 12 bulan sejak wisuda, Magenta BUMN kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, itu sebenarnya ada tiga itu. Yang dari sisi perusahaan BUMN ya. Sama yang sini ya. Ini kementerian, ini perusahaan. Perusahaan ini ada yang mandiri bersama sama Magenta kayak gitu. Itu harus paham dulu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, saranku Bukan. gini, yang harus dilakukan itu kamu harus belajar dulu terkait dengan Ya. ketentuan umum Tes. semua. Kunjungi dulu website-websitenya gitu. Kementerian BUMN kunjungi websitenya gitu. Cari aja di Google Kementerian BUMN gitu. Biar nanti kamu Ya. tahu di dalam websitenya itu ada apa, kamu explore. Ada info apa, terus ada halaman karirnya juga gitu. Itu kemana Hmm. ya. Kalau yang perusahaan BUMN itu juga kamu bisa lakukan. Misalkan ini kan lagi rekrutmen bersama BUMN. Artinya kamu Ya. kunjungi tuh website rekrutmen bersamanya di FHCI gitu. Kamu harus paham semuanya dulu ya dari atas. Biasanya tuh website tuh gitu. Jadi ada alur-alur rekrutmen. Alur rekrutmen ini tuh bisa berkaitan dengan tanggal sekian, ini jadwalnya apa, ini periode apa, ini periode apa. Mulai dari awal itu ya, mulai dari pembukaan registrasi, nanti tahap satu, nanti ada tahap dua gitu. Nanti sampai belakang itu biasanya ada pengumuman terus inaugurasi kayak gitu. Itu kamu harus pahami itu alurnya. Terus apalagi biasanya yang kamu harus lihat dari situ, ketentuan umumnya gitu. Ketentuan-ketentuan umumnya. Misalkan daftarnya lewat mana, satu orang bisa daftar cuma satu atau banyak gitu. Terus apa yang harus disiapkan, pokoknya ketentuan umumnya kayak gitu. Terus kamu pahami ada pungutan biaya nggak? Ya nggak ada. Ada biaya akomodasi nggak? Ya ditanggung pelamar dan lain-lain. Jadi ketentuan umumnya itu pahami dulu. Nah, setelah ketentuan umumnya nanti kamu pahami, ya, yang kamu pelajari juga di situ adalah apa? Syarat-syarat umum bagi pelamarnya, gitu.
pelamarnya itu dia memenuhi syarat apa aja nih gitu. Misalkan kamu browsing aja nanti ya gitu. Ada yang misalkan, oh apakah misalkan satu WNI, biasanya tuh itu tuh paling atas bisa ada WNI gitu. Terus di situ tuh untuk background pendidikan gimana? Karena untuk periode yang kemarin 2023 ya, yang tahun kemarin itu pasti beda dengan yang sekarang. Karena kan yang 2024 itu kan lebar ya gitu. Dari Ya, SMA sampai dengan S2. Nah, itu dilihat dulu SMA SMK tuh misalkan ada batasan usianya enggak. Terus sampai yang S2 tuh gimana kayak gitu. Terus biasanya dibagi jadi dua tuh, ada yang fresh graduate, ada yang experience gitu. Experience hire gitu. Biasanya experience hire tuh dia nggak ngelihat dari pendidikan, biasanya dia lebih ngelihat ke usianya juga itu rentangnya lebih jauh gitu. Terus IPK-nya ya. gimana gitu. Terus kalau yang SMA SMK berarti ujian, nilai ujian nasionalnya gimana. Terus Hmm. penempatannya gimana, dokumen-dokumen pendukung gimana. Jadi terkait dengan syarat. Jadi tadi temukan dulu jadwalnya, setelah itu syarat dan ketentuannya kayak gitu. Habis itu kamu juga browsing terkait apa? Alur gitu. Lalu, Alur registrasinya tuh gimana? Alur bahasanya itu alur pendaftaran online gitu. Jadi misalkan kunjungi website ini, terus habis itu registrasi, habis itu masuk. Setelah masuk kamu melengkapi CV dan dokumen pendukung, setelah itu ngirim lamaran, setelah itu ditunggu. Kan biasanya gitu ya, alurnya ya, semacam itu. Itu untuk rekrutmen bersama gitu. bersama. Terus itu yang rekrutmen bersama. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang tadi, yang berkaitan dengan rekrutmen mandiri. Kalau rekrutmen mandiri apa yang harus disiapkan? Ya kunjungi aja websitenya satu-satu. Sebenarnya kalau kamu udah kebiasa ngelamar-ngelamar kerja di perusahaan swasta lah yang biasa aku share di grup ya gitu. Ya, Ketentuannya juga nggak beda-beda jauh kok kalau rekrutmen mandiri gitu. Dia mirip kayak rekrutmen-rekrutmen swasta gitu. Syaratnya memang beda-beda tapi ya standar lah ya, ada CV dan dokumen pendukung lah dan lain-lain kayak gitu. Itu nanti disesuaikan dengan masing-masing perusahaan BUMN kalau mandiri. Terus nanti kalau kamu nanti ada di, tapi kamu mungkin udah nggak bisa daftar Magenta ya, Magenta kan magang ya, dan eh, iya. kerjanya maksimal 1 tahun. Itu juga sama, kunjungi terus lengkapi dokumennya apa gitu, lebih sesimpel. Kebanyakan magang sekarang, Ya, lowkarnya. ya, magang magang Magenta itu cukup banyak, cukup rutin dia. Nah di sini juga kamu nanti yang harus disiapkan itu aja gitu. Memang kalau rekrutmen bersama BUMN itu kelihatan rame ya, karena perusahaannya pesertanya banyak, lowongannya banyak. Tapi kan satu orang dibatasin satu satu loker yang bisa dilamar Oh, satu gitu. loker. Itu. Jadi nanti kalau kamu buka websitenya itu cuma satu aja yang bisa kamu klik lamar. Makanya pikirkan baik-baik itu. Iya. Jangan nyimpang-nyimpang jurusan, nyimpang-nyimpang gitu. Itu kayak begitu. Beda sama yang Berat. rekrutmen mandiri gitu. Kalau rekrutmen mandiri nih misalkan, kamu lagi buka Bank BRI misalkan, ada loker, kamu lamar bisa. Terus kamu buka websitenya yang lain tuh, perusahaan lain, Pertamina ada loker, dia kamu bisa lamar lagi. Iya. Karena kan Oh. mandiri gitu. Kalau mandiri itu lebih leluasa daripada yang rekrutmen bersama gitu. Karena rekrutmen bersama, Saingannya juga banyak, Pak. iya gitu. Terus kadang ya bukannya nggak gimana-gimana ya, teknisnya itu loh kayak loginnya susah, loading websitenya lama gitu. Iya. Kalau mandiri itu cepat menurutku ya, ini subjektif banget ya gitu. Mandiri Iya. itu lebih simpel. Jadi kalau aku sih, aku pribadi ini gak usah dipercaya juga gak apa-apa. Rekrutmen bersama BUMN tuh boleh kamu semangat ya, tapi jangan yang kayak kalau gagal misalkan atau ada Iya, kendala kayak sedih. wah gimana sih sedih berlebihan. Enggak, karena menurutku pribadi ya, itu 11 tahun aku ngurusin grup loker ya. Menurutku tuh lebih worth ngejar yang mandiri sih gitu sama yang kementerian Iya. gitu. Kalau aku ya gitu. Karena kamu bisa banyak lebih fleksibel gitu dan sepanjang periode kan ada tiap bulan tuh ada walaupun beda-beda. Paling kita harus mengunjungi website perusahaan-perusahaan BUMN tadi secara berkala kan satu-satu. Nggak yang terkumpul terkonsolidasi jadi Iya. satu di satu website kayak gitu. Itu yang harus disiapkan. Nah, apalagi yang bisa disiapkan lagi dari semua ini sebenarnya tuh ada kesamaan. Kesamaannya itu apa? Pasti butuh CV, ya nggak? Gitu. Betul. Pasti butuh dokumen pendukung. Pasti Betul. butuh dokumen-dokumen lain tuh yang SKCK, mungkin TOEFL dan lain-lain. Jangan Iya. meremehkan yang tulisannya jika ada ya. Walaupun nggak wajib, kalau kamu bisa upayakan, upayakan gitu. SKCK jika ada, mungkin sertifikat TOEFL jika ada, misalkan suka ada yang kayak gitu yang nggak wajib. Itu jangan dilihat, oh udah nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau kamu punya pesaing yang lampirin itu, gimana? Gitu. Itu. Jadi jangan jangan ngeliat dari situ kan. Jadi yang secara umum tuh ada gitu. Itu yang harus kamu perhatikan gitu ya.
Terus ya aku juga ingetin lagi, walaupun kamu bertanya soal lamar soal tadi, jangan lupa rekrutmen perusahaan swasta itu jauh lebih banyak daripada BUMN gitu. Di luar sana loker-lokernya Iya. gitu, ya kan? Itu kamu ya udah biasalah lihat-lihat yang aku share gitu. Loker BUMN paling berapa persen sih? Sehari misalkan aku nge-share di grup tuh 200. Itu yang BUMN paling 5 sampai 10 aja. Yang 190 itu kan yang aku share tiap hari itu kan lebih yang swasta-swasta gitu. Iya. Itu yang ya gitu. Jadi jangan terpaku dengan ini crowd-nya ini lagi ramenya ini. Ya bagus disambut tapi kayak gitu. Terus jadi akhirnya sambil di situ. Terus yang lain juga kan berdekatan ini ya. Ada biasanya itu rekrutmen bersama BUMN sama CSN itu berdekatan gitu. Jadi disiapkan juga yang CSN barangkali kamu juga berminat. Apalagi yang tadi misalkan mana tahu kan rekrutmen yang lewat Kementerian BUMN juga kebuka kayak gitu. Itu juga jangan sampai lupa. Dan yang Ya. terakhir yang aku pengen ingetin lagi, biar di setiap rekrutmen-rekrutmen yang hype, yang sangat rame, yang sangat meriah, selain banyak beredar loker asli, juga beredar loker palsu gitu. Ya, Jadi bukan palsu. rekrutmen bersama BUMN kayak begini, ini juga akan memicu nih loker-loker palsu BUMN gitu. Jadi hati-hati gitu. Aku akan upload secara berkala itu di YouTube. Contoh-contoh undangan kerja palsu BUMN itu. Rekrutmennya itu ya di halaman resminya. Nggak ada lewat Google Form, Google Form. Tapi di luar sana masih banyak orang yang belum teredukasi gitu. Mentang-mentang, oh ini BUMN. Iya sih kan kita lagi rekrutmen bersama, ini webnya. Padahal bukan gitu. Jadi hati-hati ya di situ. Nah itu adalah rangkaian hal yang bisa kamu pertimbangkan itu terkait dengan persiapan rekrutmen BUMN. Baik di kementerian maupun di perusahaannya gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan boleh? Ya untuk saat ini kan saya sudah mau kepala tiga Pak. Jadi Hmm. untuk masih ada kesempatan nggak saya untuk bisa melamar kerja ke yang perusahaan BUMN atau swasta yang memang sesuai passion saya gitu Pak. Background pendidikanmu apa BTW? Teknik informatika. Teknik informatika. Oke. Ya. Terus pengalaman-pengalaman kerjamu di sekitar informatika juga. Tidak, untuk pengalaman dari awal saya kerja, saya sebagai administrasi AR, untuk apa kasir juga untuk keuangan finance-nya juga ada, terus akunting di bank juga tidak ada Berarti kamu sama punya sekali punya sekotak. total pengalaman kerja berapa? 5 tahun, lebih dari 5 tahun, atau di bawah 5 tahun kira-kira berarti ya? Lebih ya 5 tahun ya? Ya kalau ya lebih Total dari semua lima lima tahun. tahun lebih kan? Ya, ini kan udah pro Ya, hire ya gitu, udah pro hire gitu. Kalau udah pro hire, artinya kalau tadi misal aku bilang kebiasaan rekrutmen bersama BUMN ya nanti dicek pro hire itu maksimal usianya tuh 45 biasanya. 40 45 oh, gitu. Tapi kayaknya 45. Jadi kamu bisa masuk kalau pro hire. Kalau fresh graduate itu maksimal usianya 30 tahun rata-rata kalau BUMN hmm, gitu. Ya, kalau fresh graduate gitu. Jadi kalau kamu bukan fresh graduate, berarti kan nggak bisa tuh daftar fresh graduate. Berarti daftarnya yang pro hire. Pro hire usianya segitu ya, nggak ada masalah. Sekarang tinggal kamu ngecek terkait dengan pengalaman-pengalaman yang kamu punya. Apakah pengalaman itu sudah tertuang dengan baik, menarik, dan benar di CV-mu ya. dan dilampirkan dokumen-dokumen pendukung lewat situ, ya kan? Terus yang kedua, rekrutmen swasta. Rekrutmen swasta tuh ini kan banyak ya di luar sana yang rame kayak, kok rekrutmen ada batasan usia gini gini gini, udah nggak usah peduliin itu. Iya. Itu nggak usah dipeduliin deh. Itu faktor faktor usia itu memang ada ya di beberapa rekrutmen, tapi bukan yang faktor yang tunggal gitu loh. Bukan faktor yang bener-bener amat sangat berpengaruh gitu loh gitu. Jadi Iya. swasta itu kalau fresh graduate biasanya ya usianya tergantung ya, ada yang 30, ada yang 25. Biasanya kalau ada program-program manajemen trainee gitu kan ada yang maksimal 25, maksimal 28 gitu. S1 maksimal fresh graduate ya. Fresh graduate manajemen trainee biasanya 25, S2 biasanya 27 gitu. Tapi kalau yang sudah berpengalaman sifatnya junior, jadi pengalaman kerja di bawah 5 tahunan gitu, biasanya kan masih ada tuh di maksimal usia 30 tahun gitu. Tapi kalau usia-usiamu nanti nyerempet-nyerempet di situ kamu rasa punya kemampuannya nggak masalah gitu. Perusahaan Hmm. swasta rekrutmennya itu lebih fleksibel, serius gitu. Karena dia masih bisa tuh kayak jurusannya apa. Misal kamu gini, ada lokernya itu untuk posisi BCD, ya kan? Kamu punya pengalaman BCD. Nah, kalau kalau Ya. BUMN, loker BCD, background pendidikannya tuh harus dari jurusan BC atau D.
gitu. Tapi kalau swasta, kadang tuh dari jurusan apa itu dalam tanda kutip nggak terlalu dilihat gitu. Kamu dari Hmm, jurusan apa? Kamu dari jurusan A. Pengalamanmu untuk posisi B, C, D. Terus kamu ngelamar posisi B, C, D. Itu swasta tuh lebih gampang masuknya gitu. Karena kalau rekrutmen, ini pengalamanku kalau aku lihat-lihat ya. Kalau kamu ngelamar yang bersama atau yang CSN kan biasanya gitu ya. ya, Ada posisi A, B, C. Berarti background pendidikanmu harus A, B, C gitu. Ya kan kasihan yang teman-teman yang dia berasal dari pendidikan DEF, tapi pengalaman kerjanya A, B, C gitu, yang iya, karir. Tapi nggak bisa daftar gitu, bukan karena nggak punya kemampuannya, cuma karena pendidikan yang dulunya nggak relevan. iya, Sayang banget gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu ya sebenarnya kalau mau dikeluhkan juga bisa, tapi entarlah itu ya gitu. Kita nggak bisa ngerubah itu gitu. Biasanya yang lebih iya, lebih fleksibel itu gini, rekrutmen mandiri BUMN menurutku lebih fleksibel daripada rekrutmen bersama. Rekrutmen mandiri BUMN biasanya lebih fleksibel daripada rekrutmen CPNS itu, CSN iya, gitu. Tapi rekrutmen swasta, perusahaan swasta itu jauh lebih fleksibel daripada rekrutmen BUMN iya, menurut gitu ya, paham gitu. Ya, gitu. paham. Ya, mungkin kamu juga udah ngalamin karena kamu punya pengalaman kerja di atas 5 tahun gitu. Gitu. Jadi udah hafal lah pola itu kan gitu. Nah, pola Iya, ini yang nantinya harusnya kamu pahami bahwa oh ya sudah karena polanya begini berarti apa? Kamu smart aja. Smart itu artinya kalau lagi ada rekrutmen BUMN atau CSN beberapa waktu ke depan ya siap-siap aja, tapi jangan sampai melakukan pengabaian ke loker-loker swasta yang muncul tiap hari ini loh. Gitu. iya, Ya kan gitu. Biar nanti nggak apa ngebuang waktu secara yang tidak efektif kayak gitu. Itu sih gitu. Jadi nggak ada masalah soal usia. Nanti itu di sesi-sesi sharing yang kedua lah itu yang soal apa usia atau gimana itu nggak terlalu berpengaruh banget sih kalau untuk hire gitu. Oke, mungkin ada iya, makasih. ada pertanyaan lain gitu. Untuk Ini eh em, misal untuk soal saya kan agak insecure juga untuk persyaratan kualifikasi yang perusahaan swasta maupun BUMN yang memang harus pasti berbahasa Inggris, Pak, gitu. ya Nah, apakah itu memang dipakai untuk perekrutan tersebut di saat interview maupun harus ada TOEFL-nya gitu, Pak? ya. Jadi gini, rekrutmen untuk rekrutmen bersama BUMN kan biasanya tetap ada tes bahasa Inggrisnya ya, ya nggak sih? Gitu. Ya, Itu ada. betul. Kalau rekrutmen mandiri belum tentu ada. Kalau rekrutmen swasta belum tentu juga, tapi bisa jadi ada. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan kalau jangka pendek ya cari loker-loker yang tidak mensyaratkan itu. Tidak mensyaratkan bisa Hmm, bahasa Inggris, tidak mensyaratkan harus punya sertifikat TOEFL. Tapi untuk jangka menengah dan panjang, kamu kan harus mengevaluasi dari yang jangka-jangka pendek nih, dari yang kemarin kamu alamin. Oh, sejauh ini ya, aku ngelamar-ngelamar tuh ada tuntutan bahasa Inggris mulu ya. Lebih sering minta itu ya. Ya sudah, kamu harus punya kesadaran diri meluangkan waktu iya, belajar bahasa Inggris dong. Gitu. iya, Gitu. Tapi kalau untuk yang di awal-awal, ya udah karena kondisimu begini, statusmu begini, cari yang sesuai dengan kamu yang sekarang kayak gitu. Toh juga nanti kalau bahasa Inggrismu nggak terlalu lancar, nggak apa-apa. Kalau memang kebetulan pas interview itu diminta untuk bahasa Inggris, ya keluarkan yang kamu bisa aja dengan pede aja gitu. Kalau udah nggak bisa, baru nanti kamu lanjut bahasa Indonesia kayak gitu. Belum tentu kok rekrutmennya pakai bahasa Inggris terus nanti kerjanya pakai bahasa Inggris belum tentu gitu. Tapi itu kan menunjukkan kualitas juga kan seseorang gitu. Dan kalau dipikir-pikir tuh bahasa Inggris kan udah bahasa yang umum ya gitu. Jangan sampai nggak ini ya. Apalagi misalkan era digital ya, yang tadinya manual-manual jadi otomatis, yang tadinya mikir otak sekarang pakai AI gitu-gitu. Itu tuntutan penggunaan bahasa Inggris kan makin meningkat ya gitu. iya. Nah, gitu. Jadi kamu harus punya kesadaran tuh ngeluangin waktu buat belajar bahasa Inggris. Entah itu belajar secara mandiri, ikut kursus atau cara-cara yang lain gitu. Ya, untuk saat ini banyak ikut kursus sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Praktek nanti. Ntar praktek sama aku biar aku juga belajar gitu boleh. Gitu latihan Iya. itu. Terus apalagi ada pertanyaan apa? Eh, Sifatnya general. Nah, untuk apa di CV saya kan ada beberapa pengalaman nih, selangnya bisa 2 tahun atau 3 tahun. Nah, sampai hampir ada 5 perusahaan. Mungkin apakah itu bisa disebut kutu loncat, Pak? Ya.
Jadi gini ya, eh istilah itu tuh menurutku tuh relatif ya gitu. Ya. Menurutku itu relatif gitu. Yang harus jadi biasanya istilah itu akan muncul saat kamu memiliki pengalaman kerja yang pendek, tapi pendeknya itu lebih nggak masuk akal sih, lebih kayak di bawah 1 tahun semua gitu misalkan, atau bener-bener di bawah 2 tahun tapi dengan alasan-alasan yang nggak jelas semacam itu. Tapi kalau memang pindah-pindahmu tadi itu memang alasan profesional, itu nggak ada masalah sih gitu. Ya. Jadi pada saat nanti kamu ditanya terkait alasan-alasan keluar ya sampaikan secara jujur. Sampaikan secara jujur, tidak merendahkan dirimu sendiri, tidak menjelekkan perusahaan yang dulu, tidak membocorkan informasi atau data rahasia perusahaan yang dulu gitu. Nggak ada masalah. Jadi lebih ke Ya. arah sana. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi ya dalam waktu kan tadi pengalaman kerjamu kan di atas 5 tahun, tapi ada beberapa perusahaan. Nah, di CV-mu informasi yang harus ditulis itu harus ada 5. Yang pertama nama perusahaan, jelas harus ada. Yang kedua periode bekerja, dari kapan sampai kapan, itu harus ada. Hmm. Yang ketiga jabatanmu itu apa? Manajer ini, staff ini, supervisor ini, head ini, gitu-gitu. Yang nomor 4 uraian tanggung jawab. Kasih balas itu tanggung jawabnya ngapain aja. Bukan deskripsi ya, gitu. Kalau deskripsi, misal aku guru, job deskripsinya tuh mengajar siswa. Dah, gitu. Tapi kamu beneran uraian tanggung jawab. Itu bukan deskripsi, tapi tanggung jawab. Kalau tanggung jawab tuh mengajar atau mengampu mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 7, 8, 9 gitu. Jadi yang dijabarin semacam itu logikanya ya. Aku ulang lagi, nama perusahaan, periode bekerja, Periode. jabatan, dan uraian tanggung jawab yang keempat. Ini standar. Ya. Kalau mau kelihatan wow, nomor 5. Itu adalah Otak. adanya achievement atau pencapaianmu selama bekerja di sana. Ya. Jadi itu harus dicantumkan. Kalau pengalaman kerjamu itu di atas 5 tahun, biasanya dan harusnya, ya nggak harusnya sih. Aku lebih merekomendasikan itu dijabarin itu harusnya sih jadi 2 halaman sih, nggak jadi 1 halaman CV-mu. Nanti kita lihat dulu, kamu nulis CV-nya kayak gimana. Karena takutnya nanti yang kamu tulis itu cuma definisi-definisi umum gitu. Menyiapkan ini, membuat ini jadi 1 halaman aja gitu. Jadi nggak terurai Hmm. gitu. Apa bedanya kamu sama ahli-ahli yang lain kalau nggak diuraikan? Harusnya pada saat kamu udah punya pengalaman kerja nanti jabarnya tuh, nih loh, saya udah pernah diberikan tanggung jawab sebesar ini. Mungkin Iya. orang yang sudah ada di posisi saya ada banyak, tapi nggak semua orang loh pernah punya tanggung jawab sebesar ini, ngehandle area seluas ini, ngerjain kerjaan sebanyak ini, menghasilkan profit sebanyak ini, ya gitu-gitu. Itu nggak bakal muncul kalau kamu nggak diuraikan itu. Cuma disebut-sebut aja. Nanti kita lihat di Iya. versi kedua itu gimana. Kalau lihat dari ketawamu berarti kamu kurang diuraikan ya di situ gitu. Iya, Ya, karena nanti jadi karena pengen satu lembar itu Pak. Jadi ya. Jadi gini ya, halaman di CV itu boleh 1 sampai 3 halaman rekomendasinya di situ. hmm, Pengalaman plus minus 5 tahun ya 2 halaman juga bisa. Tapi jangan jadikan halaman itu sebagai sesuatu yang ditarget jadi target. Halaman itu pembatas hmm, aja gitu. Karena kalau halaman itu jadi target, takutnya ada hal-hal yang harusnya ditulis jadi nggak ditulis. Harusnya dijabarin malah ditulis secukupnya. Hanya karena alasan apa? Hanya karena alasan satu halamannya tidak halaman. cukup gitu. Kamu punya nih, ada 2 orang nih ya, aku sama kamu katakanlah. Pengalamanmu tuh 500, pengalamanku itu katakanlah 200. Terus aku nulis di CV semua yang aku punya. Jadi 200 poin itu masuk ke CV-ku. Jadi 1 halaman. Kamu poinnya 500, tapi gara-gara ngejar halaman dari 500 kemampuanmu yang bisa dimasukin ke CV itu cuma 230. Nah, di awal kamu kan akan dinilai dari apa yang tertulis dulu nih. Kan kita nggak tahu kamunya itu pengalamannya gimana. CV itu dikasihin ke HRD. Kalau ada kamu dan aku dipegang gini, kita kayak nggak beda jauh gitu. Di atas kertas aku 200, kamu 230, Hmm, 11-12. Padahal realnya aku 200, kamu 500 gitu. Paham nggak? Jadi pengalamanmu paham. yang luar biasa itu jadi nggak muncul gara-gara tadi ngejar halaman. Halaman tuh bukan Iya, target, halaman tuh pembatas. betul. Sebenarnya detail dari saya pun banyak gitu yang harus dicantumin di CV itu karena mengejar halaman jadi dipersingkat. Sebenarnya banyak banget job desk yang belum ada di CV. Gitu. Terus disingkat tadi itu kan kayak gitu. Terus
Nanti dicek juga performamu dengan CV-mu cuma 1 halaman tadi, apakah panggilan kerjanya udah sebegitu banyak gitu. Jadi kalau untuk tadi ya, setelah kamu mempertimbangkan informasi pengalaman kerja tadi yang dijabarkan udah, sekarang kamu coba evaluasi dengan CV-mu yang 1 halaman tadi, tahap terjauh itu kamu udah pernah sampai tahap mana, sering nggak gitu. Tahap terjauh yang kamu pernah dan akhirnya terhenti, sama tahap yang paling sering kamu gagal dengan CV-mu itu. Misalkan aku tahap paling jauh tuh sampai interview user, tapi aku sering terhentinya di interview HR. Artinya ya kamu harus belajarnya bukan otak-atik CV lagi, lebih ke belajar interview Interview. gitu. Selalu perhatikan tahap terjauh yang kamu kamu pernah dan tahap yang paling sering gagal. Dia bisa berbeda, bisa berhimpit gitu di titik yang sama. Nah, itu yang harus jadi fokus kamu. Udah nggak selalu ngotak-atik CV gitu. Tapi tetap CV-mu kalau mau diuji-uji kayak tadi nggak apa-apa gitu. Ya kan? Biar apa? Biar panggilan tesmu ke tahap selanjutnya kan lebih banyak ya. Iya. Gitu. Ya kan? Tuh. Oke. Terus Terima apa lagi? kasih. Ya, terus ada pertanyaan apa lagi yang sifatnya general atau umum? Anggi, Paling untuk wawancaranya sih, Pak. apa itu? Jadi ya untuk wawancaranya kan seperti disebut kelemahan dan kelebihan yang itu yang bikin saya kelemahannya yang harus saya sebut itu pikirkan itu apa gitu karena kan itu bisa jadi bumerang buat saya gitu. Ya, nah ini disclaimer dulu ya. Nanti kalau Anggi mau belajar interview, buka di YouTubeku ya, buka playlist, cari Oh ya, videonya tes interview. Kalau mau belajar interview itu dari yang video paling bawah dulu, baru naik gitu ya. Oke? Jadi pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan itu adalah pertanyaan umum yang biasa muncul. Biasanya muncul di iya, interview. D. Kalau ngomongin apa kelebihanmu, cari skill atau pengetahuan yang relevan dengan posisi yang lagi kamu lamar. Gitu. iya, Oke? Terus kalau oke, ditanya soal kelemahan, nah ini kelemahan itu kekurangan. Jadi ibaratnya gini, Gi. Kamu misalkan aku ngomong sama Gi ya, Gi, tolong dong isiin gelasku sampai penuh kayak gitu, gitu. Kalau kamu pergi terus ngasihin aku gelas kosong, itu kurang nggak? kurang, Kurang. Kalau kamu iya, pergi balik, jangan kan gelas kosong, kamu nggak bawa gelas, kurang nggak? Sesuai dengan arahanku tadi, Gi, ambilin aku segelas air penuh dong, gitu. Terus kamu balik tapi nggak bawa apapun, gelas juga nggak bawa, kurang nggak? kurang, Kurang. Gitu. Kamu datang dengan gelas kosong, kurang nggak? kurang, Kurang. Kamu sama-sama datang kurang, dengan gelas keisi setengah, kurang nggak? kurang, Kurang. Kamu datang dengan gelas tapi pecah, gitu. Kurang nggak? kurang, Kurang. Nah, analoginya gini, Gi. Kalau ditanya apa kekurangan kamu, kebanyakan orang itu malah ngomong gelas pecah, sesuatu yang negatif. Atau malah dia ngelihat itu adalah gelas kosong, sesuatu yang baru dia tahu tapi nggak ada ilmunya, atau sesuatu atau kayak malah nggak bawa gelas cuma pasang badan tadi. Jadi orang kalau ditanya apa kekurangannya, dia lebih mencari hal negatif pada dirinya atau hal yang nggak ada pada dirinya gitu. hmm, Kenapa kok nggak kebayang kalau ditanya kekurangan apa, itu adalah yang ada tapi masih butuh disempurnakan. Itu tadi loh, segelas tapi masih kurang penuh gitu misalkan. Itu logikanya gitu gitu. Paham nggak? Gitu. Misalkan seorang fresh graduate ditanya apa kekuranganmu, ya kamu jawab misalkan bahwa misalkan saya adalah seorang fresh graduate yang mana saya adalah orang yang belum memiliki banyak pengalaman. Saya pengalaman, menyadari bahwa saya belum punya pengalaman. Namun saya menjadikan status fresh graduate itu sebagai motivasi saya untuk mengembangkan diri sambil saya menunggu pekerjaan pertama saya. Sambil saya sibuk melamar pekerjaan, saya mengembangkan diri dengan mengikuti kursus ABCD. Saat ini saya sudah menyelesaikan ini itu dengan portofolio yang sudah saya lampirkan, Pak. Gitu. Selain itu saya juga setiap weekend belajar mandiri olahan data menggunakan Microsoft Excel dan bahasa Inggris melalui channel YouTube ABCD. Harapan saya saat saya diterima bekerja di perusahaan ini, kemampuan saya tadi bisa juga saya aplikasikan bersamaan dengan kemampuan-kemampuan lain yang saya miliki dari magang dan pendidikan formal saya gitu. Itu contoh jawaban ya, tuh kalau misalkan kamu fresh graduate. Nah, sekarang kamu udah punya pengalaman kerja, coba bayangkan gitu. Disebut apa gitu. Ada nggak yang sifatnya kayak tadi atau yang teknis gitu? Kalau nggak ada,
Kamu bisa sampaikan aja yang berkaitan dengan interaksi dengan karyawan lain, tapi hati-hati kalau ke arah sini gitu ya. Tuh. Apa kekurangan Anda gitu? Kamu sampaikan. Jangan jawaban yang ini ya udah sering dipakai sama banyak orang ya. Kayak saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan. Iya. Saya orangnya kurang teliti berhitung, saya bawa kalkulator gitu. Itu jawaban itu jadi nggak natural gitu kalau dipakai terus gitu. Ya kan? Harusnya kalau kamu mungkin browsing ada jawaban itu, jangan jawabannya yang diduplikat, logikanya yang di dalamnya. Itu bener logikanya. Jadi kalau ditanya kekurangannya apa, sampaikan kekurangannya dan hal yang kamu lakukan untuk menghilangkan, meminimalisasi efek buruk dari kekurangan itu, gitu. Atau yang belum sempurna tadi, gitu. Apa kekurangan kamu? Kamu sampaikan. Saya menyadari bahwa pada saat bekerja di perusahaan ini dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Namun saya merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris saya masih di level menengah. Saya paham Iya. apa yang disampaikan orang secara tertulis maupun secara lisan. Namun khusus untuk secara lisan, membutuhkan sedikit waktu lebih lama untuk Nah, saya bisa meresponnya secara langsung. iya. Saya Saya menyadari ada inspirasi. itu sehingga sejak 2 bulan yang lalu, saya memutuskan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di sini secara online. Saya mengikuti kelas tersebut setiap Sabtu dan Minggu gitu. Saat ini kemampuan bahasa Inggris saya sudah jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya dan saya merasa bahwa Iya. saya akan terus mengasah kemampuan ini apalagi pada saat saya diberikan kepercayaan untuk bekerja di sini dengan dokumen-dokumen yang harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Saya merasa bahwa saya mampu untuk itu dan ke depan pasti saya bisa mampu menggunakan bahasa Inggris secara lancar, secara profesional di posisi ini, di perusahaan ini. Itu contohnya. Jadi bahasa Inggris yang kurang seperti tadi, logika gelas aja, Nggih. Jadi ngomong Iya. kekurangan tuh jangan gelas pecah, jangan gelas kosong. Bayangin tuh gelas yang keisi tapi belum penuh aja. Gitu. Nah, itu nanti halnya kayak gimana kamu coba catat sendiri gitu. Oke? Tapi sampai di Iya, sini ya. udah cukup paham ya, Paham. logikanya ya. Paham. Oke. Ada satu pertanyaan lagi nggak singkat kalau ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak ada. Cukup. Cukup? Oke, Ya. cukup ya. Kalau udah cukup, sekarang kita masuk ke sesi bedah CV-mu ya. Oke.